Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Oke, coba bayangin deh. Ada satu tanaman yang di satu sisi dianggap sebagai superfood, penuh gizi. Tapi, di sisi lain, tanaman yang sama ini bisa jadi racun mematikan yang bahkan nggak ada penawarnya. Nah, kali ini kita bakal bongkar misteri besar di balik Sauropus androgynus, tanaman yang punya dua sisi yang benar-benar paradoks. Jadi gini, di sebelah kiri kita lihat tanaman yang biasa kita sebut daun katuk. Sayuran yang enak, bergizi, udah biasa banget kan kita lihat. Tapi lihat yang di sebelah kanan, tanaman yang sama ini ternyata jadi penyebab penyakit paru-paru yang parah dan permanen. Kok bisa sih satu tanaman yang sama jadi pahlawan sekaligus jadi penjahat? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sisi baiknya dulu ya. Kenapa sih tanaman ini bisa begitu dipuja-puja? Ternyata selama berabad-abad, daun katuk itu bukan cuma sekedar makanan. Jauh lebih dari itu. Dia ini udah jadi bagian penting dari budaya dan juga pengobatan tradisional di seluruh Asia Tenggara. Kalau di sini kita kenalnya katuk. Beda lagi di Malaysia, di sana namanya cekur manis. Nah, banyaknya nama ini nunjukin sesuatu loh. Ini bukti betapa berharganya tanaman ini di berbagai budaya lokal. Jadi ini tuh bukan cuma tanaman liar yang tumbuh gitu aja, tapi sayuran yang emang sengaja dibudidayakan dan dihormati dari generasi ke generasi. Nah, ini dia nih alasannya kenapa dia sampai dijuluki multivitamin hijau. Coba lihat deh perbandingan proteinnya di grafik ini. Daun katuk itu proteinnya jauh banget di atas bayam atau kubis. Gila kan? Ini benar-benar powerhouse nutrisi dari alam. Dan hebatnya lagi, manfaatnya itu nggak berhenti di dapur aja. Selama turun-temurun, tanaman ini tuh ibaratnya apotek hidup. Mulai dari yang paling terkenal ya, buat melancarkan ASI ibu menyusui, sampai buat nurunin demam, nyembuhin luka, bahkan ngobatin berbagai penyakit lainnya. Pokoknya, ini tanaman yang bener-bener dipercaya banget khasiatnya. Tapi, disinilah semua cerita indahnya berbelok 180 derajat. Tanaman yang udah ratusan tahun aman dikonsumsi ini, tiba-tiba jadi sumber bencana. Loh kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya ini bermula dari sebuah tren di Taiwan, sekitar tahun 90-an. Tiba-tiba, daun katuk nggak lagi dilihat sebagai sayuran biasa buat dimasak. Oh bukan, dia berubah jadi semacam suplemen ajaib buat nurunin berat badan. Nah, perubahan cara pandang inilah yang jadi awal dari semua masalah. Ini kan jadi pertanyaan penting ya. Apa sih yang bakal terjadi kalau sesuatu yang biasanya kita makan secukupnya, dimasak pula sebagai lauk, tiba-tiba diubah jadi jus mentah dan diminum dalam jumlah yang super banyak setiap hari cuma buat diet? Dan jawabannya ternyata adalah sebuah tragedi. Nggak butuh waktu lama, cuma dalam setahun tiba-tiba meledak wabah penyakit paru-paru yang misterius di Taiwan. Akibatnya, gagal napas permanen dan yang paling parah bahkan sampai menyebabkan kematian. Penyakitnya ini namanya bronkiolitis obliterans. Ini kondisi yang ngeri banget, di mana saluran udara terkecil di paru-paru kita itu jadi tersumbat, dan sifatnya permanen. Bagian terburuknya, penyakit ini nggak ada obatnya, sama sekali. Satu-satunya harapan cuma lewat transplantasi paru-paru. Dan skala krisisnya benar-benar bikin kaget. Bayangin, ada 278 orang yang hidupnya berubah drastis, rusak total, cuma gara-gara minum jus diet dari daun katuk.
Jadi gimana ceritanya si superfood ini kok bisa-bisanya berubah jadi racun? Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian ilmiahnya nih buat mecahin teka-teki ini. Nah, ini dia kunci dari semua masalahnya. Ternyata yang salah itu bukan tanamannya, tapi cara mengonsumsinya. Lihat bedanya ya. Secara tradisional, daun katuk itu kan dimasak dulu, terus dimakan secukupnya. Nah, pas jadi tren diet, daunnya itu diminum mentah-mentah dalam bentuk jus dan dalam jumlah yang gila-gilaan. Akhirnya, setelah diteliti, para ilmuwan nemuin biang keroknya, sebuah senyawa kimia bernama papaverin. Senyawa ini emang secara alami ada di daun katuk. Kalau dosisnya kecil, dia aman, bahkan berfungsi sebagai pelemas otot. Tapi, kalau dosisnya tinggi, nah disitulah dia berubah jadi racun yang berbahaya. Oke, biar kita ada gambaran, dosis medis dari papaverin yang dianggap aman itu paling banyak 200 mg per hari. Coba ingat-ingat angka ini ya, 200 mg. Sekarang, siap-siap kaget. Orang-orang yang minum jus diet itu diperkirakan mengonsumsi hampir 3.500 mg papaverin dalam seminggu. Itu artinya rata-rata hampir 500 mg per hari. Jelas lebih dari 2 kali lipat batas aman. Mereka bahkan nggak sadar kalau mereka lagi meracuni diri sendiri setiap hari. Jadi cerita soal daun katuk ini sebenarnya lebih dari sekedar cerita tentang satu jenis tanaman loh. Ini tuh pelajaran dan peringatan penting banget buat kita semua, terutama di zaman sekarang. Ini jadi pengingat yang keras banget buat kita. Hanya karena sesuatu itu dilabeli alami, bukan berarti itu otomatis aman dikonsumsi sebanyak-banyaknya. Konteks dan dosis itu segalanya. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu prinsip dasar toksikologi atau ilmu tentang racun. Dosislah yang menentukan sesuatu itu jadi racun atau bukan. Prinsip ini berlaku buat daun katuk dan bahkan buat hal yang paling kita butuhkan sekalipun, seperti air atau oksigen. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungkan. Di dunia yang sekarang penuh banget sama tren kesehatan dan suplemen alami, seberapa yakin sih kita sama produk-produk yang kita konsumsi? Kisah daun katuk ini ngajarin kita satu hal penting. Jangan pernah berhenti kritis dan bertanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.